Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Menyingkap tabir Imam Al-Mahdi menjelang saat-saat kemunculannya. Ada sudah banyak yang kita kupas satu persatu, namun ada yang belum tersentuh untuk dikupas, agar lebih memperjelas posisi serta kedudukan Imam Al-Mahdi. Untuk itu akan kita bahas mengenai perjalanan ruh Imam Al-Mahdi. Seperti biasanya kami sampaikan bahwa materi penjelasan ini bukanlah hasil dari sebuah karangan atau rekayasa dari kami admin Sang Penyair, namun berdasarkan dari petunjuk-petunjuk kegaiban, yaitu dari ruh-ruh para leluhur Nusantara dan ruh-ruh para waliullah dari berbagai zaman kehidupan. Sampai pada saat ini memang masih belum bisa diketahui tentang di manakah orang yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi itu berada, dalam usia berapa, berasal dari mana. Hal tersebut dikarenakan kerahasiaan Imam Al-Mahdi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para kegaiban untuk menghindarkan beliau dari musuh-musuhnya, terutama Dajjal yang selalu mengincar beliau. Kecuali daripada itu dikarenakan Imam Al-Mahdi itu pada saatnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiba, maka beliau ini pun bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan saja. Akan tetapi akan ada sebuah pembuktian atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diakui secara umum bahwa beliau itulah yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Imam Al-Mahdi. Setelah daripada itu maka barulah akan timbul di antara orang-orang atau semua umat, antara yang percaya dan tidak percaya. Di saat itulah baru dimulai perjalanan Imam Al-Mahdi untuk menegakkan hukum keadilan dan memberikan kemakmuran bagi umat. Di antara proses penegakan hukum keadilan dan kemakmuran tersebutlah yang kemudian akan diiringi dengan api peperangan. Peperangan tersebutlah yang dikatakan sebagai peperangan Imam Al-Mahdi. Sebagaimana contoh menurut dari wejangan beberapa waliullah, bahwa tugas Imam Al-Mahdi adalah memerdekakan negara-negara manapun yang masih belum merdeka, karena salah satu penegakan keadilan itu adalah dengan cara menghapuskan penjajahan di atas muka bumi. Tentu saja hal itu akan memunculkan perlawanan-perlawanan dari pihak-pihak yang memang ingin menguasai suatu daerah atau suatu wilayah. Padahal daerah atau wilayah tersebut mempunyai otoritas kemerdekaan bagi daerah atau wilayahnya. Dan hal itu berlaku untuk seluruh penjuru dunia. Dalam banyak konten yang sudah kami unggah, maka telah kami katakan dan kami sampaikan bahwa Imam Al-Mahdi itu adalah berasal dari Nusantara, Indonesia Raya. Dan beliau adalah mengemban amanah untuk dunia, bukan hanya Nusantara saja. Untuk itulah dalam menjalankan program pemerintahan, Imam Al-Mahdi itu akan dibagi menjadi dua, yaitu menjalankan sistem keadilan dan kemakmuran untuk bangsa sendiri, dan menjalankan sistem keadilan dan kemakmuran untuk dunia. Beliau Imam Al-Mahdi itu akan memegang komando untuk bangsa dan negara sendiri melalui program-program yang beliau persiapkan yang akan dijalankan oleh orang-orang yang disebut sebagai para kesatria Nusantara. Sementara itu pula bahwa beliau akan
meluaskan pengaruhnya dengan membawa hukum keadilan dan kemakmuran itu sampai di seluruh ujung muka bumi. Untuk hal pelaksanaan program keadilan dan kemakmuran di tingkat dunia, maka beliau akan dibantu oleh orang-orang titisan ataupun orang-orang yang didampingi ruh-ruh waliullah yang mempunyai kehebatan di masa dan zaman kehidupannya. Di antaranya adalah para khulafaur rasyidin dan pembesar-pembesar yang lainnya yang belum kami ketahui apakah mereka itu adalah orang titisan ataukah orang yang didampingi ruh-ruh kegaiban. Dan tentunya yang bisa memahami hal tersebut adalah beliau sendiri, Imam Al-Mahdi. Selanjutnya akan kami uraikan tentang siapakah Imam Al-Mahdi itu sesungguhnya. Yang pertama adalah Imam Al-Mahdi dalam perjalanan kehidupan gaibnya, yaitu ruh. Disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para kegaiban. Dan kemudian kami menerima wejangan tersebut dari para kegaiban, bahwasanya Imam Al-Mahdi itu adalah satu ruh yang telah diberikan beberapa kehidupan dalam beberapa zaman sesudah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW hingga sampai sekarang. Imam Al-Mahdi pada kehidupan yang pertama adalah ruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan, yaitu pada kehidupan cucu beliau Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pada masa kehidupannya sebagai Sayyidina Hasan radhiyallahu an, beliau ini telah menjadi khalifah. Namun karena perpecahan di antara umat Islam, maka demi untuk menjaga persatuan umat Islam, beliau Sayyidina Hasan radhiyallahu an rela turun dari jabatan kekhalifahan. Setelah beliau meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kembali sebagai pemuka zaman di muka bumi. Namun lagi-lagi bahwa beliau diturunkan dari kepemimpinannya. Dalam kehidupan beliau setelah kehidupan Sayyidina Hasan radhiyallahu an, maka kami tidak bisa sampaikan bahwa ketika beliau diturunkan kembali itu sebagai siapa di zaman apa. Karena memang para kegaiban merahasiakan tentang hal tersebut, atau barangkali memang Rasulullah Muhammad SAW merahasiakannya sebelum tiba masa dan waktunya. Sedangkan kehidupan raga lahiriahnya, maka akan lahir dalam kehidupan baru, meskipun bukan raga yang baru. Yang dimaksud dengan bukan raga yang baru, maka sesungguhnya ketika orang-orang seperti itu meninggal dunia, maka Allah angkat raga dan sukma, ruh dan jasadnya, sehingga kemudian Allah turunkan kembali dalam satu kesatuan raga dan sukma, ruh dan jasad, meskipun tumbuh dan besar sesuai dengan postur orang-orang di tempat mana beliau dilahirkan kembali. Namun secara hakikat bahwa ruh dan jasad itu adalah satu kesatuan. Kemudian dalam hal mengenai masalah orang-orang titisan itu dibagi dua, yaitu orang titisan yang mengerti dan mengetahui bahwa dirinya adalah orang titisan setelah melewati usia dewasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar orang tersebut mengetahui jati dirinya melalui cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang satunya lagi adalah bahwa ada orang-orang titisan itu tetap tidak mengetahui jati dirinya sebagai orang titisan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak seperti itu dengan maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha mengetahui. Dari semua orang ini
adalah tentang perjalanan ruh dan kehidupannya dari ruh Imam Al-Mahdi. Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa Imam Al-Mahdi itu berasal dari Nusantara Indonesia Raya, berperawakan sebagaimana perawakan dari orang-orang Nusantara Indonesia Raya. Namun demikian juga kami pertegas lagi sesuai dengan wejangan para leluhur kegaiban, bahwa secara ruh dan kehidupan beliau ini adalah cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun dalam kehidupan beliau yang dilahirkan di zaman ini, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, bahwa beliau dilahirkan masih dari nasab dan silsilah Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dari nasab beliau sendiri, yaitu dari keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu an, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Insyaallah waktunya sudah dekat. Mari sama-sama kita tunggu. Semoga kita semua bisa bersama dalam garis perjuangan beliau agar mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua uraian ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.